Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di kesempatan pagi hari ini di salah satu majelis dari majalisul ilmi, majelis yang sangat mulia, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam bagian dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya, mendirasahkan, mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Allah liputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah menaungi mereka, dan Allah sebutkan nama-nama mereka di hadapan para penduduk langit dari kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, hajat seorang muslim terhadap ilmu jauh lebih besar daripada hajat kita terhadap makanan dan minuman.
Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, hajatul abdi ilal ilmi a'zam min hajatihi ila ta'ami wasyarab. Hajat seorang hamba terhadap ilmu jauh lebih besar daripada hajatnya terhadap makanan dan minuman. Lianna hajatahu ila ta'ami wasyarab yakfi fil yaumi marratan aw marrataini. Karena hajat seorang hamba terhadap makan dan minum ya cukup sekali dua kali dalam sehari, sebatas untuk menyambung kehidupan, maka makan sekali dua kali sehari cukup. Lakinna hajatahu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Akan tetapi hajat seseorang terhadap ilmu maka sejumlah hembusan nafasnya, yang menunjukkan ya betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang hamba. Dan agama kita adalah agama ilmu ya. Agama Islam adalah agama yang mengajak kepada ilmu. Lihat ya bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi ya, ayat yang pertama kali Allah turunkan terkait dengan ilmu, Iqra, ya bacalah ya. Maka Islam dibangun di atas ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah ya, dengan cara yang hikmah. Dan tidak mungkin seseorang tahu cara yang hikmah melainkan dengan cara belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia, menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas apa? Ala basirah, di atas basirah. Dan makna basirah kata para ulama ay di atas ilmu ya. Maka seorang muslim, seorang muslimah wajib untuk terus belajar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menuntut ilmu agama itu satu kewajiban yang diwajibkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu satu kewajiban atas setiap muslim. Dan harus kita fahami bersama para jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya tidak ada batas seorang muslim menuntut ilmu ya, tidak ada batasan usia tertentu ya, kecuali ajal menemui kita. Selama seseorang masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama itu dia belajar. Karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Dan Allah perintahkan orang-orang beriman untuk beribadah sampai kapan? Sampai wafat, sampai meninggal dunia. Di akhir surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian ya. Dan talabul ilmi ibadah apa bukan? Ibadah, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada batasan seorang muslim, seorang muslimah datang ke majelis-majelis ilmu kecuali ajal kematian datang kepada dirinya. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama kita ya, dari zaman ke zaman
Ya, semakin mereka bertambah ilmu, mereka semakin semangat di dalam belajar. Karena di antara karakter seorang penuntut ilmu, semakin dia belajar, semakin tahu akan kebodohan dirinya. Ya. Di antara karakter seorang talibul ilmi, semakin seseorang itu belajar, semakin dia haus akan ilmu, semakin dia butuh akan ilmu. Dan ini yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ada dua jenis manusia yang mencari sesuatu dan tidak pernah kenyang dengan apa yang dia cari. Yang pertama adalah talibud dunya, pencari dunia, ya, tidak pernah merasa cukup dengan dunia yang dia miliki. Antum lihat, ya, orang yang mengumpulkan dunia, sebanyak apapun dunia yang dia cari, gak pernah merasa cukup, gak pernah merasa puas. Dan ini tabiat manusia, ya, ini tabiat manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna libni Adam wadiyan min dhahab labtagha wadiyaini." Kalau seandainya seorang anak Adam sudah diberikan satu lembah emas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, dia akan berusaha mencari lembah yang kedua. Ya. Kalau seandainya seseorang sudah diberikan satu lembah emas oleh Allah, gak pernah merasa cukup, dia akan cari lembah yang kedua. Ya. Walan yamla afahu illa turab, dan tidak akan ada yang bisa mencukupi sifat tamaknya kecuali tanah. Ya. Gak pernah seseorang itu merasa cukup dengan dunia yang dia miliki kecuali tanah. Jadi kecuali ketika dia dimasukkan ke liang lahatnya, ke dalam kuburnya. Ya, selama seseorang masih hidup, dia berusaha, dia punya obsesi, punya keinginan untuk menambah pundi-pundi harta yang dia miliki. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua adalah talibu ilmin, penuntut ilmu. Ini dua kelompok manusia yang Nabi katakan gak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Pencari dunia dan pencari ilmu. Ya, maka di antara karakter seorang talibul ilmi, semakin dia belajar, semakin dia tahu akan hajatnya terhadap ilmu. Ya. Maka jemaah yang Allah muliakan, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di masa senja beliau, ya, di masa tua beliau masih menenteng, ya, buku dengan pena, lari ke majelis-majelis ilmu. Imam Ahmad, pemilik kitab Musnad, yang dikatakan oleh para ulama, ya, hafal 1 juta hadis. Ya, bukan hanya matan, dengan sanadnya. Ya. Beliau masih lari ke majelis-majelis ilmu, ya, bersama para pemuda. Maka dikatakan oleh sebagian murid beliau, "Wahai imam, mau kemana? Engkau seorang imam, ya, sampai kapan engkau terus ke majelis-majelis ilmu? Sampai kapan engkau terus belajar?" Kata Imam Ahmad, "Minal mahdi ilal lahdi." Ya, seorang muslim itu belajar mulai ketika dia dalam pangkuan orang tuanya, dalam buayan orang tuanya, sampai dia masuk ke liang lahat. Nah, ini, ya, himmah seorang muslim. Ya, ini semangat seorang muslim di dalam menuntut ilmu. Ya, karena ulama faham dengan benar bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih berkah di atas muka bumi ini melebihi keberkahan ilmu. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih berkah di atas muka bumi ini melebihi keberkahan ilmu. Ya. Dan semakin seseorang dia belajar, semakin tahu akan kebodohan dirinya. Maka, ya, ketika seseorang belajar dan dia merasa pintar, merasa tahu segalanya, ini pertanda kalau ilmunya nggak bermanfaat. Ya. Orang itu kalau dia belajar dan ilmunya bermanfaat, maka semakin dia merasa butuh dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata,
kullama izdada ilmi izdada jahli. Semakin bertambah ilmuku, semakin bertambah rasa bodohku. Ya, semakin aku sadar akan kebodohan diriku ini. Yang sebelumnya merasa banyak tahu, setelah aku belajar, semakin aku belajar, semakin banyak hal-hal yang tidak aku ketahui. Ya, maka tidak boleh seorang muslim berhenti untuk melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Ya, kalaupun sampai akhir hayat kita nggak bisa menjadi ulama, minimal kita wafat sebagai seorang penuntut ilmu, cukup kemuliaan bagi seorang muslim. Ya, ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan ilmu, wafat sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, karena talabul ilmi itu bagian dari jihad fi sabilillah. Ya, ketika seseorang keluar ke majelis-majelis ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah, man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa aqluhu. Kata Abu Darda, barang siapa yang mengira orang yang keluar ke majlis-majlis ilmu ya bukan termasuk bagian dari jihad fi sabilillah, maka akalnya kurang, ya, pemahamannya kurang. Karena keluarnya seorang muslim ke majlis-majlis ilmu dengan membawa niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya yang paling utama, kemudian berusaha untuk mengangkat kebodohan dari manusia, ya, adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Maka jamaah yang Allah muliakan, ya, kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan ilmu sampai akhir hayat kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kethabatan dan keistiqamahan untuk senantiasa ya bisa melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-10 dari bulan Muharram di tahun 1447 Hijriah, ini majlis pertama kita, ya, di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebelum ya kita membahas hadis demi hadis yang penulis bawakan, terlebih dahulu ya saya akan bawakan biografi singkat penulis agar kita tahu siapa beliau, kemudian bagaimana manzilah ilmiah beliau ya di tengah-tengah para ulama, dan kita tahu bagaimana ya kualitas kitab Umdatul Ahkam yang akan kita kaji ini, ya, agar memberikan kita motivasi untuk ya semangat di dalam mempelajari kitab Umdatul Ahkam ini. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, nama beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Ad-Dimashqi Al-Hambali. Siapa namanya? Hah?
Abdul Ghani, dah cukup. Iya. Namanya Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Ad-Dimashqi Al-Hambali. Ya, beliau punya kunyah Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad. Ya. Dan beliau punya laqab, punya gelar Taqiyuddin. Ya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi kunyahnya Abu Muhammad. Kunyah itu panggilan, ya, yang diawali dengan Abu atau Ummu. Abu Fulan atau Ummu Fulan. Ya. Sedangkan laqab beliau, para ulama menggelari beliau dengan Taqiyuddin. Ya, dengan Taqiyuddin. Beliau lahir di sebuah desa, ya, yang bernama Jamma'il, desa Jamma'il, ya, salah satu desa di Palestina, ya, yang dekat dengan Baitul Maqdis, makanya dinisbatkan kepada Al-Maqdisi, ya, dinisbatkan kepada Al-Maqdisi karena tempat lahir beliau ya dekat dengan Baitul Maqdis, tepatnya di desa Jamma'il di Palestina. Beliau lahir pada tahun 541 Hijriah di, ya, pertengahan abad yang ke-6 Hijriah, pada tahun 541 Hijriah. Kemudian sekitar, ya, usia beliau 6 tahun, beliau dibawa oleh orang tuanya berpindah dari Jamma'il ke Damaskus di Suriah. Ya, yang mana Damaskus pada saat itu adalah salah satu, ya, tempat para ulama. Maka dibawa oleh orang tuanya ke Damaskus untuk bisa belajar dengan para ulama yang ada di sana. Ya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah salah satu sepupu, ya, ulama besar yang lain yang kita kenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Mana dengar? Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini sepupuan. Ya. Ya, sepupuan dengan Al-Imam Ibnu Qudamah. Penulis kitab apa? Al-Mughni. Ya, penulis kitab Al-Mughni, salah satu ulama besar. Ya. Penulis kitab ini Mukhtasar Minhajul Qasidin dan kitab-kitab yang lain. Di antara guru Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah salah satu ulama ahlu sunnah pada zamannya yang ada di daerah Baghdad di Irak. Ya, beliau safar dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, beliau pernah safar ke Mesir, pernah safar ke Baghdad dan daerah-daerah yang lain. Maka ketika di Baghdad, Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, pernah berguru dengan seorang ulama ahlu sunnah, yakni Al-Imam Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani, masyhur nama ini, ya, di negeri kita. Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani ini ulama ahlu sunnah. Ya. Di antara gurunya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ketika beliau pergi ke kota Baghdad di Irak. Maka beliau belajar, ya, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, belajar ilmu hadis,
ya, belajar ilmu fiqih dan ilmu-ilmu yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah ketika beliau pergi bersama Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ke Baghdad, ya. Di Baghdad beliau ya tinggal selama 4 tahun. Ya. Tinggal selama 4 tahun belajar di Baghdad tersebut. Kemudian ya belajar bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, namun hanya berselang 40 hari ya beliau belajar bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk satu di antara syuyukh, di antara guru dari Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan juga Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahumullahu jami'an. Ya. Para ulama banyak memberikan sanjungan ya kepada Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Di antara ya sanjungan para ulama kepada Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, dikatakan, kata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, ya, ma kunna nastabiq ila khairin illa sabaqani ilaihi illal qalil. Tidaklah kami berlomba dalam satu kebaikan melainkan beliau pasti mengalahkan aku, kata Ibnu Qudamah. Ya, saking semangatnya dalam mengerjakan kebaikan. Ya, tidaklah kami berlomba dalam mengerjakan kebaikan melainkan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi pasti mengalahkan aku. Illal khalil, kecuali sedikit aku bisa mengalahkan beliau. Selebihnya aku kalah, kata Al-Imam Ibn Qudamah. Ya. Dan beliau orang yang sangat wara', ya, orang yang yakni memiliki akidah yang lurus di atas akidah salafus saleh, ya. Dan beliau disifati dengan kemuliaan akhlak, dengan kedermawanan, ya, oleh para ulama kita seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya, di dalam kitabnya Tabaqatul Hanabilah. Beliau sebutkan, ya, beberapa sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya. Disebutkan pula bahwasannya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, beliau menghafal 100.000 hadis bersama dengan matannya, ya, an fulan an fulan an fulan an fulan. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, disebutkan hadisnya lengkap, ya, dengan sanad dan matannya, dengan mata rantai perawi hadis tersebut, dengan matan hadis nabinya. Ya, beliau hafal ya kurang lebih 100.000 hadis. Ya, oleh karena sebagian ulama menggelari beliau dengan gelar yang sangat luar biasa, ya, yang hanya diberikan kepada sebagian kecil para ulama, yaitu Amirul Mukminina fil Hadis. Ya, seorang Amirul Mukminin dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau menguasai banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau punya kecenderungan,
yang sangat besar terhadap ilmu hadis. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kedua-duanya sama-sama belajar, ya, dan umurnya yakni sebaya, ya, umurnya bersamaan, berdekatan. Namun masing-masing punya kecenderungan. Ya, kalau Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau lebih cenderung kepada ilmu hadis, sedangkan Al-Imam Ibnu Qudamah lebih cenderung kepada ilmu fikih. Ya, dan ini bisa terlihat dari karya-karya mereka berdua. Di mana Al-Imam Ibnu Qudamah lebih banyak ya membahas terkait dengan ilmu-ilmu fikih. Sedangkan Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, karya-karyanya lebih cenderung kepada ilmu hadis. Wallahu a'lam. Jadi antaranya kitab Umdah ini berisikan hadis. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kumpulkan, ya, dari dua kitab terbaik dalam ilmu hadis, yakni kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Ini di antara bukti bahwasannya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani itu punya kecenderungan yang sangat besar terhadap ilmu hadis. Ya. Kita bisa tahu dari karya-karya ilmiah beliau. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau meninggal dunia di usia 59 tahun. Ya, usia yang ya, masih terbilang cukup muda. Ya. Beliau wafat di usia 59 tahun, ya, di hari Senin tanggal 23 Rabiul Awal di tahun 600 Hijriah. Ya. Beliau wafat pada hari Senin di tanggal 23 dari bulan Rabiul Awal di tahun 600 Hijriah. Ya. Beliau lahir tahun berapa tadi? 541. Wafat pada tahun 600. Berarti usianya berapa? Kurang lebih 59. Ini Hijriah, ya. Hijriah. Kalau Masehi maka kurang dari itu. Ya, enggak sampai 59 tahun. Ya, beliau meninggal di usia yang sangat muda, tapi dengan usia 59 tahun berkah, ya, sehingga melahirkan banyak karya ilmiah yang bisa, ya, bermanfaat bagi kaum muslimin, di antaranya kitab Umdatul Ahkam ini. Ya. Dan kitab yang akan kita bahas ini, kitab Umdatul Ahkam, terdiri, ya, dari sekitar 420-an hadis. Ya, 420-an hadis. Ya, yang beliau ambil dari As-Sahihain, Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dan beliau urutkan menurut bab-bab fikih. Ya, beliau urutkan menurut bab-bab fikih. Ya, dimulai dari kitab Taharah dan diakhiri dengan kitab Al-Idqu. Ya, dimulai dari kitab Taharah yang pertama, ya, kemudian diakhiri dengan kitab Al-Idq, memerdekakan, ya, budak. Kita baca muqaddimah yang penulis bawakan, ya, dari kitab Umdatul Ahkam agar kita tahu apa sebab penulisan kitab ini. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ada motivasi yang melatar belakangi beliau untuk menulis kitab Umdatul Ahkam ini. Ya. Kita baca muqaddimah yang penulis bawakan. Berkata Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahil malikil jabbar al-wahidil qahhar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhari wal akhyar. Beliau awali ya muqaddimah kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, ya, Sang Maha Raja, Al-Jabbar, yang Maha Kuasa, Al-Wahid, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabb segenap langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan, dan Allah yang mengatur, ya, semua ciptaannya. Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan utusannya, ya, seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sahabat-sahabatnya. Amma ba'du. Kata beliau, fa inna ba'dha ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadithil ahkam. Ya. Sebagian saudara-saudaraku, ini sebagian sahabat-sahabatku, meminta kepadaku untuk meringkas beberapa hadis dalam masalah ahkam. Ahkam di sini maksudnya terkait dengan ahkam fiqhiyah, ya, terkait dengan ahkam amaliyah, ya, terkait dengan taharah, terkait dengan salat, terkait dengan zakat, terkait dengan siyam, terkait dengan haji, atau terkait dengan muamalah, ya. Kata beliau, sebagian saudara-saudaraku meminta kepadaku, ya, untuk meringkas beberapa hadis yang terkait dengan masalah ahkam, ya, terkait dengan babul ahkam. Ini ahkam amaliyah, ahkam fiqhiyah, ya, seperti bab ibadah dan bab muamalah, ya. Karena ilmu syar'i itu ada, ya, beberapa macam. Ada yang terkait dengan ahkam ilmiyah, maka terkait dengan masalah akidah, ya. Dan ada ahkam amaliyah, terkait dengan masalah ibadah dan muamalah, ya. Maka yang dimaksudkan ahadithul ahkam di sini adalah ahkam amaliyah yang terkait dengan masalah fikih, ya, baik fikih ibadah ataupun fikih muamalah. Mimma tafaqa alaihi al-imamani Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, ya. Sebagian teman-teman meminta kepadaku untuk meringkas beberapa hadis dalam bab ahkam dari hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua orang imam. Yang pertama Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam Muslim, ya. Jadi awal penulisan kitab ini dari permintaan sebagian teman-teman beliau, ya, sebagian sahabat-sahabat beliau, atau sebagian murid-murid beliau, ya, meminta kepada Syekh untuk menulis, ya, sebuah kitab yang
mencakup hadis-hadis ahkam, tapi khusus ya dari hadis-hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh keduanya. Ya. Kata Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, fa'ajabtu ila su'alihi, maka aku respon apa yang mereka minta tersebut. Aku penuhi permintaan mereka dengan menulis kitab ini. Ini namanya sababut ta'lif. Ya. Yani sebab penulisan kitab. Di mana beliau menulis kitab Umdatul Ahkam karena sebab permintaan dari ya sebagian sahabat-sahabat beliau. Fa'ajabtuhu ila su'alihi, maka ya aku mengijabah apa yang mereka minta tersebut, raja'al manfaati bihi, karena harapan mudah-mudahan apa yang ditulis bisa bermanfaat. Ya, dan jemaah yang Allah muliakan, ketika kita melihat karya-karya para ulama, kita dapatkan banyak para ulama itu menulis suatu kitab karena sebab permintaan pihak lain. Ya, banyak di antara para ulama yang menulis kitab mereka karena dorongan atau motivasi dari pihak lain. Ya, seperti Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Di antara contoh ya karya yang sangat fenomenal yang lahir karena motivasi pihak lain, karena dorongan pihak lain, adalah kitab Sahihul Bukhari yang kita kenal sebagai kitab hadis terbaik. Ya, kitab hadis terbaik. Bahkan kata para ulama, Sahihul Bukhari adalah asahhul kutub ba'da kitabillahi azza wajalla. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, Sahih Bukhari. Ternyata kita dapatkan bahwasanya kitab tersebut ditulis karena permintaan sebagian pihak. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwasanya beliau menulis kitab tersebut karena motivasi dari gurunya, Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Ya. Di mana suatu ketika Al-Imam Ishaq bin Rahawai yang melihat kemampuan Al-Bukhari dalam masalah ilmu hadis, maka beliau sampaikan kepada muridnya Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Bukhari, kalau seandainya engkau bisa mengumpulkan atau membuat sebuah kitab yang ringkas yang mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini nasihat dari siapa? Al-Imam Ishaq bin Rahawai, salah satu gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau mengisyaratkan kepada Al-Imam Al-Bukhari, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Bukhari, kalau seandainya engkau mengumpulkan sebuah kitab yang ringkas yang berisi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka akan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Inilah kalimat yang membekas di hati Al-Imam Al-Bukhari. Ya, perkataan gurunya yang meminta kepada beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, "Fawaqa'a dzalika fi qalbi." Maka ucapan Ishaq bin Rahawai tersebut yakni terpatri dalam hatiku, senantiasa aku ingat. Ya, fa akhadtu fi jam'i hadzal kitab, akhirnya aku pun ya menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, ternyata kitab Sahih Bukhari itu ya berawal dari permintaan seorang guru kepada muridnya, ya, untuk menulis apa? Menulis kitab. Ya, maka jadilah kitab Sahih Al-Bukhari, ya, yang menjadi kitab terbaik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Musnad As-Sahih, ya, yang mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara
ya kitab yang lahir karena permintaan pihak lain adalah kitab Al-Muwatta. Pernah dengar nama kitab Muwatta? Karya siapa? Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Al-Imam Malik bin Anas menulis kitab Al-Muwatta, ya, karena sebab permintaan sang khalifah pada masanya. Itu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ya, untuk menulis sebuah kitab yang bisa dijadikan sebagai pedoman pada masa itu. Maka beliau menulis kitab Al-Muwatta, ya. Maka banyak para ulama kita yang mereka membuat risalah, membuat tulisan dengan sebab motivasi pihak lain, dengan sebab permintaan, ya, permintaan pihak lain, ya. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan juga penulis kitab Umdatul Ahkam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ya. Kemudian kata Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi di akhir muqaddimah kitab beliau mengatakan, wa as'alullaha an yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafidhahu aw nadhara fihi. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat dengan kitab ini. Ya, Allah berikan manfaat kepada kita dengan kitab ini. Ya, demikian pula orang yang menulisnya, yang mencatatnya, orang yang mendengarnya, orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, atau orang yang melihat isi kitab tersebut. Semuanya diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa penulis, ya, kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang mengkaji, yang mempelajari, yang membaca, yang menghafalkan, ya, semuanya diberikan manfaat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan risalah ini ikhlas, ya, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan menjadi sebab mendapatkan keberuntungan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab bagi kita semuanya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu hasbuna, ya, cukup bagi kita Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik penolong bagi orang-orang yang beriman. Ini, ya, muqaddimah yang penulis bawakan, di mana di muqaddimah tersebut penulis menjelaskan latar belakang penulisan kitab, ya. Beliau menulis kitab Umdatul Ahkam, ya, karena permintaan sebagian sahabat beliau, sebagian teman-teman beliau untuk menulis hadis yang ringkas, ya, yang bersumber dari dua kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Di sini para jemaah yang Allah muliakan, Al-Imam, yakni, mensyaratkan, ya, ketika menukilkan hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, adalah hadis-hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Namun pada kenyataannya ada sedikit hadis atau sebagian hadis, ya, yang dikeluarkan oleh salah satu imam, ya, tidak dikeluarkan oleh dua imam, tapi itu sedikit, ya. Mayoritasnya, kebanyakannya adalah hadis-hadis yang memang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan para ulama kita menjelaskan tempat-tempat di mana Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, membawakan hadis yang di luar syarat yang beliau tetapkan, ya. Yang awalnya beliau mensyaratkan membawakan hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namun dalam sebagian tempat
beliau hanya membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari saja atau Muslim saja. Berarti ini di luar syarat yang beliau syaratkan, ya. Tapi ini jumlahnya sangat sedikit, ya. Secara keseluruhan hadis-hadis yang beliau bawakan, ya, memang hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalaupun ada yang di luar syarat, maka jumlahnya sangat sedikit. Nanti akan kita ingatkan, akan kita tanbih hadis dari mana saja yang Al-Imam bawakan, ya dari Bukhari saja atau dari Muslim saja. Wallahu a'lam. Baik, para jemaah yang Allah muliakan, kita masuk hadis yang pertama yang Al-Imam bawakan di kitab At-Taharah, ya. Kitab yang pertama yang penulis bawakan adalah Kitab At-Taharah. Di dalam kitab-kitab fikih, ya, para ulama biasanya mengawali pembahasan fikih mereka dengan masalah taharah, dengan Kitab At-Taharah. Kenapa? Di antara alasannya karena taharah adalah kunci untuk mengerjakan rukun Islam yang kedua, yakni salat. Ya. Karena taharah adalah kunci untuk mengerjakan salat. Karena seseorang tidak akan sah salatnya tanpa bersuci. Ya, tanpa taharah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata bighairi tuhurin." Tidak sah salat seseorang tanpa dibangun di atas taharah. Ya. Maka sebelum membahas tentang masalah salat, ya, diawali dengan masalah taharah. Karena taharah itu kunci, ya, agar salat seseorang sah. Karena orang yang salat dengan tanpa bersuci, maka salatnya tidak sah. Karena taharah syartun min syuruti sihhatis salah. Taharah itu syarat di antara syarat-syarat sahnya salat. Yang unik di sini jemaah yang Allah muliakan, di dalam Kitab At-Taharah, hadis pertama yang penulis bawakan adalah hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang masalah niat. Ya, tentang masalah niat. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, ini kunyahnya Umar, Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Beliau berkata, aku pernah mendengar, sami'tu. Ada satu faidah. Ketika seorang sahabat meriwayatkan hadis dengan lafaz sami'tu, maka ini mengisyaratkan bahwasanya sahabat tersebut mendengar langsung apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya. Ketika seorang sahabat meriwayatkan hadis dengan lafaz sami'tu, ya, artinya beliau mendengar langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir langsung, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cara meriwayatkan hadis itu banyak, ya. Terkadang seseorang meriwayatkan hadis yang dia dapatkan dari sahabat yang lain, dia nggak dengar langsung dari Nabi, ya, maka nggak boleh mengatakan sami'tu, ya. Ketika seorang sahabat tidak mendengar langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dia meriwayatkan hadis dengan lafaz sami'tu, karena lafaz sami'tu itu mengisyaratkan bahwasanya dia mendengar langsung, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berarti beliau mendengar langsung, ya.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Kata Nabi yang mulia, setiap amalan itu dibangun di atas niat. Ya, tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang yang beramal akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, setiap orang yang beramal maka akan dibalas sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya dia dapat pahala. Ya, siapa yang niat hijrahnya karena Allah, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan karena ingin dekat dengan Rasulullah, ingin belajar ya tentang Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya dihitung karena Allah dan Rasulnya. Ya, dia dapat pahala karena niatnya benar. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrahnya semata-mata karena ingin mencari dunia yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, atau dia hijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang dia cintai, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan niat yang telah dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah, dia dapat pahala. Ya. Siapa yang hijrahnya karena dunia semata, maka nggak dapat pahala. Ya. Yang dia dapatkan hanya perkara duniawi. Ya. Di sini para jamaah yang Allah muliakan, penulis membawakan hadis tentang niat di awal kitab Taharah, ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya niat adalah syarat sahnya amalan. Ya. Ini di antara bentuk kefakihan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ketika bahas kitab Taharah, gak langsung bahas tentang wudu, gak langsung bahas tentang apa, tentang mandi janabah, ya, tapi dibahas dulu tentang masalah apa? Niat, karena niat itu asas. Ya, ini di antara bentuk kefakihan beliau, di antara bentuk kedalaman ilmu beliau. Ketika membahas masalah taharah, ya, tidak langsung bahas tentang masalah wudu, tentang masalah apa, tentang masalah mandi janabah, membersihkan najis dan yang lainnya. Tapi beliau bawakan hadis tentang masalah niat terlebih dahulu. Kenapa? Karena niat itu asas. Ya. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya niat adalah syarat sahnya amal. Ya. Karena amalan seseorang itu tergantung niatnya. Ya. Ketika dia beramal niatnya bukan karena Allah, gak ada manfaatnya dia beramal. Ya. Maka di antara hal terpenting yang wajib difahami oleh setiap orang-orang beriman sebelum dia beramal adalah masalah niat. Ya. Di sini bersama yang Allah muliakan, ya, di antara faidah yang sangat besar, ya, ketika para ulama membawakan hadis tentang masalah niat di dalam kitab-kitab mereka, dan sangat banyak para ulama yang membawakan hadis niat ini di awal kitab mereka. Ya. Sangat banyak di antara para ulama yang membawakan hadis Umar bin Khattab ini di awal-awal kitab mereka. Di sini kitab Umdatul Ahkam, ya, diawali dengan hadis niat. Kitab Sahih Bukhari diawali dengan hadis niat. Kitab Arba'in Nawawiyah diawali dengan hadis apa? Niat. Kitab Riyadhus Shalihin diawali dengan niat. Hadis Umar bin Khattab. Ya. Ketika para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis Umar bin Khattab tentang masalah niat, ini ada faidah yang sangat besar dari para ulama kita.
Ya. Agar setiap penuntut ilmu memperhatikan masalah niat. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia ilmu, maka pondasi awal penuntut ilmu adalah lurusnya niat. Ya. Karena ilmu yang tidak dibangun di atas niat yang lurus akan menjadi bumerang bagi seseorang di hari kiamat nanti. Ini fikih jamaah. Ya. Kenapa para ulama membawakan hadis tentang niat di awal-awal risalah mereka? Ya. Sebagai bentuk tadzkir. Ya. Para ulama kita memberikan peringatan, mengingatkan kita, ya, bahwasanya untuk mendapatkan kebaikan ilmu, untuk mendapatkan keberkahan ilmu harus dengan niat yang lurus. Ya. Kalau dari awal kita salah niat datang ke majelis ilmu, kalau dari awal kita salah niat di dalam menuntut ilmu syar'i, maka yang ada ilmu yang kita pelajari akan menjadi bumerang bagi seseorang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah." Ini bahayanya orang salah niat ketika datang ke majelis ilmu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ilmu itu dipelajari semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya lurus dalam menuntut ilmu. Harusnya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang datang ke majelis ilmu yang dia cari semata-mata bagian dari dunia, artinya dia orang yang salah niat. Ya. Ketika dia datang ke majelis ilmu yang semestinya ikhlas karena Allah, tapi dia niatkan untuk mencari kenikmatan duniawi semata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti itu tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Ini bahaya salah niat. Makanya ilmu itu di satu sisi memiliki berkah yang sangat luar biasa, ya. Namun di sisi yang lain, kalau seandainya seseorang salah dalam menyikapi ilmu, ya, kalau seandainya seseorang salah dalam meniatkan menuntut ilmunya, maka ilmu yang seharusnya menjadi jalan ke surga akan menjadi jalan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faidah dari para ulama kita ketika mereka membawakan hadis niat di awal kitab-kitab mereka sebagai bentuk tadzkir, pengingat bagi para penuntut ilmu, ya, agar jangan sampai ilmu kita menjadi bumerang yang menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran, ya, sumbernya ilmu itu bisa menjadi penolong bagimu atau bisa menjadi penghujat yang menghujat engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis di sini yang membawakan hadis tentang niat di awal kitab At-Taharah, ya, yang pertama beliau ingin menjelaskan pentingnya niat, ya, tentang pentingnya ikhlas di dalam menuntut ilmu, agar setiap penuntut ilmu sebelum melangkah lebih jauh, ya, di dunia ilmu, maka hendaknya memperhatikan niatnya, ya, senantiasa tajdidun niyah. Sebelum kita melangkahkan kaki ke majelis ilmu, luruskan niat kita. Untuk siapa kita datang? Ya, apakah lillah? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena sebab-sebab yang lainnya? Di antara faidah yang bisa kita ambil, ya, dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, faidah yang pertama yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya setiap amalan itu
bergantung pada niatnya. Ya, setiap amalan bergantung pada niatnya. Ya. Yang menjadikan amalan itu bernilai pahala atau tidak adalah niat. Ya. Maka terkadang seseorang mengamalkan amalan yang sama, ya, di tempat yang sama, ya, tapi nilai amalannya belum tentu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang salat di masjid yang sama, ya, di saf yang sama, apakah menjamin pahalanya sama? Tidak menjamin pahalanya sama. Ya, tergantung kekuatan niatnya, tergantung kebaikan niatnya. Demikian pula amal-amal yang lain, ya, puasa, zakat, talabul ilmi, ya, kita duduk di majelis yang sama, ya, apakah otomatis pahalanya sama? Belum tentu, ya, tergantung pada niat yang dibawa oleh masing-masing pihak, ya. Oleh karenanya perhatian seorang muslim terhadap kebaikan amalnya, terhadap kualitas amalnya, hendaknya lebih kita perhatikan daripada perhatian kita terhadap kuantitas amalan kita. Ya. Sebelum kita memperhatikan kuantitas amalan, perhatikan kualitas amalan kita. Karena kuantitas amalan sebanyak apapun, kalau seandainya tidak dibarengi dengan kualitas yang baik, ya, maka dikhawatirkan tidak bermanfaat bagi seseorang. Ya. Dan di antara ini poin tentang kualitas amalan adalah poin tentang lurusnya niat. Dan meluruskan niat jamaah bukan perkara yang ringan, ya. Meluruskan niat, mengikhlaskan niat itu bukan perkara yang ringan, ya. Sampai-sampai al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati." Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat, yang lebih sulit daripada memperbaiki niat. Ya, sulit. Ya. Karena jiwa manusia punya kecenderungan untuk apa? Untuk mencari perkara dunia. Ya, pujian manusia, sanjungan manusia, atau hal-hal duniawi berupa materi dan yang lainnya. Ya. Dan orang yang lurus niatnya, ya, maka dia beramal semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga, para ulama menjelaskan bahwasanya niat itu memiliki dua faedah. Ya. Niat itu memiliki dua faedah. Faedah yang pertama, untuk membedakan antara satu aktivitas yang bersifat ibadah dengan aktivitas yang bersifat adah. Jadi antara fungsi niat, ya, sebagai pembeda antara aktivitas yang bersifat ibadah dengan aktivitas yang sifatnya duniawiyah semata atau ada. Karena aktivitas, ya, seorang hamba atau aktivitas mukallaf itu ada kalanya sifatnya ada, kebiasaan dunia semata. Ada sifatnya apa? Ibadah. Ya. Ada sifatnya ada sifatnya ibadah. Contoh, ya, antum mandi. Ya, antum mandi. Ya. Seseorang dia mandi karena ingin membersihkan badannya. Ya, membersihkan badan. Ya. Atau dia gerah, dia mandi. Maka aktivitas semacam ini nilainya apa? Ada, kebiasaan. Ya, kebiasaan manusia seperti itu. Ketika gerah dia mandi, ketika kotor dia mandi. Ya, ada seseorang dia mandi karena ingin mengangkat hadas besar, karena dia junub, dia mandi. Ya, dia mandi. Maka ketika seseorang mandi karena niat ingin raf'ul hadatsil akbar, ingin mengangkat hadas besar, maka menjadi apa? Ibadah. Sifatnya ibadah. Ya, meskipun sama-sama mandi, tapi nilainya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang makan. Ya, seseorang makan. Ya.
Yang pertama, dia makan karena lapar. Ya, lapar, ya dia makan. Ya. Seseorang dia makan karena ingin menguatkan fisiknya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sama-sama aktivitasnya makan, tapi nilainya berbeda. Yang pertama sifatnya adah, kebiasaan. Yang kedua sifatnya ibadah yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidur. Hukum asalnya tidur apa? Ada. Ya, seseorang ngantuk dia tidur. Letih dia tidur. Ya, tapi ada orang dia tidur dan dia hadirkan niat untuk mengembalikan kebugaran fisiknya agar bisa kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun sama-sama tidur, tapi nilainya berbeda. Yang pertama sifatnya ada, hukumnya mubah, nggak ada masalah, nggak dosa, tapi dia nggak dapat pahala. Ya. Yang kedua, orang yang tidur dan dia hadirkan niat dalam rangka menguatkan fisik kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidurnya bernilai apa? Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama kita mengatakan seperti Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang bisa menjadikan kebiasaannya bernilai ibadah. Ini orang yang cerdas. Ya, man ja'ala 'adatahu ibadatan. Orang yang bisa menjadikan adahnya, kebiasaannya menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan ada, tapi bisa jadi ibadah apa tidak? Bisa jadi ibadah. Olahraga ada, tapi bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk menguatkan fisik, ya, agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur ada, ya, tapi ketika seseorang meniatkan tidurnya dalam rangka mengembalikan kebugaran fisik untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidurnya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang Allah muliakan, ya, kesempatan untuk mendapatkan pahala itu terbuka 1 kali 24 jam bagi orang-orang beriman. Terkadang kita nggak sadar, ya, kesempatan untuk dapat pahala itu terbuka 1 kali 24 jam. Hatta dalam perkara-perkara yang mubah, asalnya, yang sifatnya ada, kalau kita niatkan lillah, maka bisa menjadi ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu bisa menjadikan adah menjadi apa? Ibadah. Ya. Bisa mengangkat status adah menjadi ibadah dengan niat. Dan ini orang yang cerdas, kata Syekh Ibnu Utsaimin, man ja'ala 'adatahu ibadatan. Orang-orang yang menjadikan adahnya, kebiasaannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama tadi, faedah niat. Sebagai pembeda antara aktivitas yang sifatnya ibadah dengan aktivitas yang sifatnya ada. Faedah yang kedua, di antara faedah niat adalah sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain yang memiliki kaifiyat yang sama. Ya. Sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain yang kaifiyatnya sama, yang tata caranya sama, dibedakan dengan niat. Contoh jamaah, ya, ada orang puasa di hari Senin, ya, kira-kira puasa apa? Ada orang puasa di hari Senin, ya, Senin besok ya puasa, kira-kira puasa apa? Senin Kamis, kemudian 11 Muharram, kemudian qadha, puasa wajib, kemudian puasa Daud, kemudian nazar. Ya, Masya Allah, banyak, ya. Iya, Anda tanya,
tata cara puasa qadha Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Nadar, ya, atau puasa yang lainnya, tata caranya sama apa beda? Tata caranya sama. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, kaifiatnya sama. Ya. Dari mana kita bedakan? Dengan niatnya. Ya. Maka orang yang puasa di hari Senin nggak mesti puasa Senin Kemis. Ya. Nggak mesti puasa sunnah. Bisa jadi dia punya utang puasa Ramadan belum dia bayarkan, dan dia niat bayar di hari Senin itu. Ya. Maka yang membedakan antara ibadah seseorang dari satu ibadah dengan ibadah yang lain, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah, ya, itu dibedakan dengan niatnya. Ya. Ini di antara fungsi niat, ya, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya yang memiliki kaifiat yang sama, tata cara yang sama. Ya. Seseorang masuk masjid, masuk apa? Masjid. Ya. Kemudian ya, masuk masjid setelah azan subuh, masuk masjid. Kemudian dia salat 2 rakaat. Ya. Kira-kira salat apa jamaah? Kalau ada orang masuk masjid setelah azan subuh, salat 2 rakaat. Salat apa? Qabliyah subuh, tahiyatul masjid, syukrul wudu. Apa lagi? Salat subuh. Mungkin nggak? Salat subuh mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya mungkin dia buru-buru mau ada safar, ya. Akhirnya dia memilih salat duluan, ya, karena jadwalnya mepet, ya. Dia salat subuh. Mungkin. Ya, tata cara tahiyatul masjid, kemudian qabliyah subuh, kemudian salat subuh sama apa beda? Tata caranya sama. Dari mana kita tahu dia salat ini, dia salat itu? Dari niatnya. Ya. Maka yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain itu niat. Ya. Dalam ibadah-ibadah yang memiliki kaifiat yang sama, maka dibedakan dengan niatnya. Ya. Seseorang tahiyatul masjid, kemudian yakni syukrul wudu atau qabliyah subuh atau salat subuh itu sendiri sama kaifiatnya, enggak ada bedanya. Ya. Maka yang membedakan adalah niatnya. Ya. Maka fungsi niat itu ada berapa? 2. Yang pertama sebagai pembeda antara, ya, aktivitas yang sifatnya adah dengan aktivitas yang sifatnya ibadah. Dibedakan dengan niat. Yang kedua, ya, sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain yang memiliki kaifiat yang sama. Dibedakan dengan niatnya. Faedah yang terakhir yang kita bahas, ya, bahwasannya tempat niat adalah hati. Ini dengan kesepakatan para ulama bahwasannya an-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati, karena niat itu amalan hati. Ya. Ketika seseorang yakni ingin melakukan sebuah aktivitas, maka ya terdorong oleh keinginan hatinya. Ya, makanya kata para ulama, an-niyatu hakikatnya adalah al-azmu ala fi'l al-ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala. Hakikat niat adalah al-azm, yakni iradah qawiyah, ya, keinginan hati yang kuat, ya, untuk melakukan satu ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama kita bersepakat bahwasannya tempat niat adalah hati-hati kita. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, kita cukupkan untuk materi, ya. Kita bahas satu hadis di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita bahas hadis yang kedua di pertemuan yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan,
kita beri kesempatan bersoal jawab sebelum kita tutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan, Pak. Niat itu bisa dirubah ketika kita melakukan ibadahnya enggak? Ketika kita niat pertama itu secara tidak sadar, apakah niat itu bisa dirubah ketika sudah berjalan? Kadang-kadang kita lupa niatnya di awal itu apa, kita mau mengerjakan apa gitu, Ustaz. Nah itu Contohnya, Pak. ketika kita mengerjakan salat sunnah saja, Ustaz. Salat sunnah yang kita mau kerjakan sebetulnya adalah salat tahiyatul masjid misalnya. Maksud saya salat sunnah sebelum salat wajib. Tapi yang kita niatkan pertama itu adalah salat tahiyatul masjid. Dalam hati kita itu tadi niatnya apa ya, Pak? Iya, barakallahu fiik. Iya. Wallahu a'lam. Ya. Tidak mengapa ya ketika seseorang di tengah amalnya ya dia merubah niatnya. Ya. Selama niat tersebut bukan niat yang buruk ya, tapi termasuk bagian dari satu kebaikan, maka tidak masalah. Ya seseorang merubah niatnya. Ya. Dari tahiyatul masjid ke qabliyah. Karena memang ketika seseorang melaksanakan qabliyah ya, ketika dia masuk masjid dia salat qabliyah, maka secara otomatis masuk ke dalamnya tahiyatul masjid. Ya, masuk ke dalamnya tahiyatul masjid. Ya, maka dalam hal semacam ini wallahu alam ya tidak mengapa. Ya seseorang yakni mengalihkan niatnya ya dari satu amalan ke amal yang lain ya selama memang bukan termasuk hal-hal yang ya sifatnya buruk ya, maka tidak mengapa ya, kecuali kayak kita merubah niat yang awalnya ikhlas menjadi ya ria ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa merusak amalan. Tapi kalau sebatas yang ditanyakan tadi, maka wallahu alam tidak mengapa. Ya. Wallahu alam bisawab. Silakan. Misalnya pada saat sholat subuh, Ustaz ingin mendapatkan 3 niat sekaligus, pahala atas 3 niat, Ustaz. Jadi tadi apa, Ustaz? Misalnya qobliyah subuhnya, tahiyatul masjid dan syukur wudu, apakah harus melakukan 6 rakaat atau dengan cukup 2 rakaat? Iya, barakallahu fiik. Cukup 2 rakaat. Ya, ketika antum dalam satu ya momentum, antum selesai wudu, ya, kemudian antum baru masuk masjid, kemudian antum juga ingin qabliyah subuh, ya, maka dengan 2 rakaat antum bisa dapat ya 3 kebaikan tersebut. Ya, selama antum menghadirkan 3-tiganya, maka nggak perlu 6 rakaat, tapi dengan 2 rakaat yang antum kerjakan ya, maka insya Allah ya antum dapat ya 3 kebaikan yang antum niatkan ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya silakan. Mau tanya Ustaz, kalau jadi kalau orang berniat ibadah sunnah ya Ustaz ya, puasa atau misalnya sholat sunnah itu Ustaz ya, tapi membatalkan di tengah-tengah, maksudnya tidak jadi melakukan gitu Ustaz ya, tanpa ada uzur atau apapun gitu Ustaz, apakah itu berdosa Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Kalau dia lakukan ya bukan dalam rangka mempermainkan, maka tidak berdosa. Karena orang yang mengerjakan amalan sunnah ya, dia punya hak ya untuk keluar darinya ya, selama tidak dijadikan sebagai satu kebiasaan ya, atau dijadikan ya dalam rangka memperolok-olok agama, maka tidak ada masalah ya. Karena orang yang mengerjakan amalan sunnah ya amlak bin nafsiha. Tapi yang lebih baik kalau seseorang sudah mengerjakan satu amalan sunnah,
dia selesaikan sampai akhir. Ya, dia selesaikan sampai akhir. Ya. Jangan sampai dia batalkan di tengah-tengah, ya. Kecuali memang ada uzur, ya, ada uzur. Tapi kalaupun dia batalkan, ya maka Allah alam, ya selagi itu amalan sunnah maka tidak berkonsekuensi berdosa. Ya, karena kalaupun dia nggak mengerjakan nggak ada masalah. Ya tidak berdosa. Tapi yang terbaik ketika seorang muslim sudah mengerjakan satu amalan sunnah, ya maka hendaknya dia selesaikan sampai akhir amalan tersebut. Ya jangan dia dibatalkan di tengah-tengahnya kecuali memang ada uzur, ya ada hal yang membuat dia tidak bisa melanjutkan amalan tersebut. Ya seperti puasa, ya, karena ada tamu atau karena sakit dan yang lainnya maka tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalaupun dia tinggalkan, ya maka tidak berkonsekuensi, ya dosa selagi ya bukan karena memperolok-olok, ya atau mempermainkan amalan. Kayak ini juga Ustaz. Jadi kalau misalnya ada orang suka niat sunnah, tapi misalnya puasa sunnah Ustaz. Karena sunnah apa-apalah saya tidak puasa Ustaz. Itu gimana kan Ustaz kalau orang yang punya pemikiran kayak gitu? Jadi niat sunnah itu karena ya udahlah, karena meremehkan aja, bukan meremehkan atau mungkin tidak menjadikan itu wajib, jadi dia merasa ya udah ringan-ringan aja lah. Itu kayak gitu niatnya. Iya. Tidak baik. Ya tentunya enggak baik. Para ulama kita mengatakan kanu ya'maluna sunnah li ajli annaha sunnah wa nahnu natruku sunnah li ajli annaha sunnah. Dahulu ya para ulama kita mengamalkan satu sunnah karena mereka tahu itu sunnah. Ya, sedangkan kita di zaman sekarang meninggalkan sunnah karena tahu itu apa? Sunnah. Ya. Dahulu para ulama mengamalkan sunnah karena mereka tahu itu sunnah. Ya, sedangkan kita meninggalkan sunnah karena kita tahu itu cuma apa? Sunnah. Nah, ini kondisi yang berbalik. Iya. Kalau kita tahu sunnah harusnya kita upayakan. Ya, paling tidak kalau kita nggak bisa kita kerjakan, jangan meremehkan. Kan cuma apa? Perkataan kan cuma sunnah. Ya terkadang mengandung hal yang kurang baik. Ya, kalau kita nggak bisa kerjakan ya sudah, nggak ada masalah. Ya karena sunnah itu maknanya ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Ya, tapi dengan catatan tidak meremehkan. Ya karena nggak ada sunnah yang remeh, itu nggak ada. Ya semua sunnah itu kebaikan. Semua sunnah itu mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang tidak mengerjakan sunnah, ya, maka dia tidak berdosa. Tapi yang berdosa adalah ketika dia meremehkan sunnah. Ya, maka jangan sampai kita meninggalkan sunnah karena cuma apa? Sunnah. Ya. Karena ini beranggapan kan ya cuma sunnah, seolah-olah ringan. Ya seolah-olah apa? Remeh sunnah itu. Tidak ada sunnah yang remeh, tidak ada sunnah yang ringan. Semuanya mengandung kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Ya, yang enggak mampu kita lakukan, ya maka kita bertakwa dari jalan yang lain yang Allah bukakan untuk kita. Adapun seseorang punya ya mindset, punya anggapan bahwasannya ya kan cuma sunnah nggak perlu dikerjakan, maka ini yang tidak baik. Ya, berarti dia menganggap bahwasanya hal-hal yang sunnah itu nggak perlu dikerjakan. Ya, karena apa? Karena cuma sunnah. Ya, maka ini perkara yang tidak ya semestinya ada dalam diri seorang muslim. Ya, wallahu a'lam. Ya, para sahabat ketika mereka tahu itu sunnah, ya mereka jaga. Ya mereka jaga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya ketika beliau menjadi imam dalam salatnya, ketika lewat ayat sajdah beliau sujud tilawah. Ya. Kemudian dikatakan oleh sebagian yang murid beliau atau sahabat beliau, sujud apa tadi yang kau lakukan di tengah salat? Kata Abu Hurairah, aku sujud ya seperti itu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, kata Abu Hurairah, fala azalu asjud biha hatta alqahu.
Aku dahulu sujud bersama Nabi SAW, sujud tilawah di dalam salat. Maka aku akan senantiasa menjaga sujud tersebut sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan semangat para sahabat ya di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama dahulu para salaf, mereka mengamalkan sunnah karena tahu itu sunnah. Ya, namun ya orang-orang belakangan mereka meninggalkan sunnah setelah mereka tahu itu cuma apa? Sunnah. Akhirnya diremehkan dan ditinggalkan. Allahul musta'an. Ustaz, Taib terakhir. Siapa ini? Pak Hendra menyebutkan bahwa bisa diubah sunnah ke amalan, Ustaz. Kalau misalnya kita kok kayaknya nyesel gitu, kita udah melakukan sesuatu dan niatnya itu pengennya lebih besar gitu. Maksudnya dalam ini apakah ada kodoniat, Ustaz? Dan kalau memang ada kodoniat, itu kira-kira batas waktunya sampai seberapa lama? Iya. Wallahu a'lam. yakni ketika seseorang ya selama dia masih mengerjakan ibadah tersebut maka lakukan ya, selama dia belum selesai dari amalan tersebut maka dia bisa mengerjakan ya, dan dia bisa menghadirkan niat ya, bisa menghadirkan niat sampai dia selesai dari amalannya ya. Wallahu a'lam ya, selama dia masih mengerjakan amalan tersebut maka bisa dia hadirkan niat itu ya, sampai dia selesai dari amalan yang dia kerjakan tersebut ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa Ustaz, maksudnya mungkin kalau Anda pengalaman kalau sholat witir itu niatnya 3 rakaat ternyata azan subuh Anda potong 1 rakaat, Gak ada masalah, gak ada masalah ya. Dan itu yang Nabi tuntunkan ya, ketika seseorang memang sudah mepet waktu subuh maka minimal 1 rakaat ya, minimal 1 rakaat ya, tapi niatnya 3 rakaat. nggak ada masalah ya, tidak ada masalah ya, karena salat witir boleh 3 rakaat, boleh 1 rakaat, boleh 5 rakaat ya, ketika memang sudah mepet waktu subuh ya, dan salat malam itu berakhir dengan apa? Dengan masuknya waktu subuh ya. Ketika sudah masuk waktu subuh maka berakhir waktu salat malam ya, maka ketika kita sudah ada niat untuk witir 3 rakaat, kemudian waktu tidak memungkinkan, maka kita rubah ya niat kita dari 3 rakaat menjadi 1 rakaat dan tidak ada masalah ya. Antum dapat pahala apa? Pahala niat yang 3 rakaat tersebut ya. Wallahu ta'ala alam bisawab.